tepatnya sebelum subuh tadi pagi sekira pukul 4.30 telah dipanggil Allah untuk kembali ke sisinya. Ternyata selama menempuh hidup hari Sabtu pada hari ini, itulah rupanya perjanjiannya dulu ketika dalam kandungan ibunya. Allah katakan, nanti engkau wafat pada tanggal 10 bulan 4 2021 sebelum subuh. Bagaimana? Siap ya Allah, sampailah ketentuannya sudah. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menceritakan tentang ini. 113 kali Allah menceritakan tentang kehidupan. 113 ayat juga Allah menceritakan tentang kematian. Sama jumlah. Itu menunjukkan bahwa setelah hidup ini kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah ditentukan, 1 detik tak bisa maju, atau 1 detik dia pun tak bisa mundur. Bapak Ibu sekalian, kita teringat kembali Rasulullah pernah mengatakan, al-mautu babun. Kematian itu adalah sebuah pintu. Wa kullun nasu dakhalah. Dan seluruh manusia pasti akan memasuki pintu itu. Ketika Imam Ghazali ditanya oleh para murid, ya Syekh, qaribun wa aqrab, dekat, manakah yang paling dekat? Imam Ghazali mengatakan, wa kullu ma tartaji qaribun. Setiap apa yang kamu cita-citakan itu dekat sekali. Wal mautu duna zaka aqrab. Tapi kematian yang tak pernah kamu cita-citakan ternyata lebih dekat lagi. Maka kalau ada orang wafat itu wafatnya jatuh, wafat kecelakaan pesawat, mati karena terbakar, mati hanyut, mati di atas rusbang, mati di atas tempat tidur. Umumnya manusia ini wafat di atas tempat tidur, tapi nggak pernah orang berpikir mau lari dari tempat tidur itu. Bapak Ibu sekalian, orang tua kami ini sekarang telah memenuhi janjinya. Setidaknya ada 3 panggilan Allah terhadap diri kita semua. Untuk hari ini jatahnya ibu kami di rumah ini. Panggilan yang pertama yang kita sama-sama tahu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tepatnya tadi pagi. Panggilan itulah yang berlaku. Jam 4.30, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dipanggil ruhnya yang datang dari Allah, kembalilah dia kepada Allah. Sudah terpanggil yang pertama, sudah terpenuhi janjinya memenuhi panggilan yang pertama. Yang kedua, sebentar lagi dia akan memenuhi panggilan yang kedua. Allah katakan dalam Al-Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Yang berasal dari tanah akan kami kembalikan ke tanah. Sebentar lagi insya Allah akan kita makamkan untuk dia penuhi panggilan yang keduanya. Berasal dari tanah, akan kita kembalikan dia ke tanah. Panggilan yang ketiga, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Panggilan jiwa, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhan dengan hatimu yang ridho dan aku ridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku.
Ini nanti menjadi masalah besar. Apakah panggilan ketiga ini kita terpanggil atau tidak? Kalau dua panggilan pasti kita akan terpanggil, tapi panggilan yang ketiga orang banyak yang sangkut. Bapak Ibu sekalian, ini paling tidak menasehati diri saya pribadi, keluarga kami di rumah ini, sekaligus kita semua. Ada 4 pos yang dilewati seluruh manusia. Dan kalau dia orang tua, ibu ataupun ayah, pasti akan sangat menghibah, meratap, merintih jikalau anak-anaknya bisa mendampinginya pada 4 pos itu. Yang pertama kata Rasulullah, pada saat kita akan dimandikan Bilal. Tahu Bapak Ibu sekalian, apa cakap badan kita, ruh kita kepada Bilal? Bilal, panggilkan anakku Bilal. Kenapa kata Bilal? Aku malu kalau kau yang buka-buka bajuku, apalagi yang megang-megang badanku. Jadi siapa yang mau kau? Anakku Bilal. Itu yang pertama. Sebagai seorang anak yang masih punya orang tua, tolong Bapak Ibu untuk kita semua, dampingilah nanti orang tua kita pada 4 pos ini. Tinggal itu lagi lah pengabdian kita, menghantarkannya ke hadirat Zat Allah yang Maha Suci. Yang kedua, pos yang kedua kata Rasulullah, ketika nanti jenazah itu akan dikafankan, orang tua itu akan tetap berteriak, Bilal, panggilkan anakku Bilal. Aku malu kalau orang yang banyak-banyak nengok-nengok ya aku. Yang ketiga kata Rasulullah, pada saat nanti akan disolatkan, dia tetap akan berteriak, meratap, merintih, anakku mana Bilal, panggilkan anakku Bilal. Tidak ada doa yang dapat menghantarkan ruhku hari ini ke rahmat Allah kecuali hanya doa anakku. Kalau doa kita yang datang takziah ini tengok gayanya. Kan orang yang datang takziah itu macam ragamnya. Ada yang dia bersedih, ada yang dia mampu mengambil pelajaran, ada yang kadang menggosip, ada yang kadang cerita di sana, sahabat ceritanya di sini. Yang mendapat legitimasi menghantarkan ruh ayahnya, ruh ibunya ke rahmat Allah itu hanya doa anak yang soleh. Waladun solihun yadullah. Tapi kapan kita bisa merasakan dan menikmati semuanya itu? Ketika jasad terbujur, terbaring kaku, seorang anak sanggup berkata, Ya Allah ya Tuhanku, Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosaku, ampunkan dosa ibu dan ayahku. Kalaupun ada puasanya yang ketinggalan, biar aku yang menggantikan puasanya. Itu pos yang ketiga. Yang keempat kata Rasulullah, ketika nanti jenazah itu akan dimasukkan ke liang kubur, orang tua itu akan tetap berteriak, Bilal, mana anak aku Bilal? Bertahun-tahun dia aku gendong kemana-mana, belum pernah aku digendong. Aku kepengen hari ini kalau dialah yang menggendongku masuk ke dalam lubang ini. Itu makanya Pak, bagi kita kaum laki-laki, kalau ikut menghantarkan jenazah ke kubur, kata Nabi pahalanya 1 gunung Uhud. Ikut menghantarkan 1 gunung Uhud, ikut kita menyolatkannya 1 gunung Uhud. Dengan catatan, jikalau kita ikut menyaksikan jenazah itu masuk ke dalam lubang. Ini 4 posnya. Sudah kita selesaikan sampai nanti dia dimakamkan. Tapi itu tadi yang tertinggal yang kita maksud. Apakah ibu kami di rumah ini mampu memenuhi panggilan yang ketiga itu? Wahai jiwa yang tenang. Apa syaratnya? Yang pertama, kalau dia punya suami, masih ada suaminya, ikhlaskan kepergiannya, ridhoi semasa hidupnya. Karena kata Rasulullah, barang siapa seorang istri yang meninggal dunia sedangkan suaminya ridho kepadanya, silahkan dia masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Ampunkan segala salah dan dosa itu di suami. Yang kedua kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tak punya harta, yang tak punya emas, tak punya perniagaan. Kata Nabi, bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang banyak amalnya di dunia ini, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, sedekah, lain sebagainya. Tapi semasa dia hidup, dia menyakiti hati orang, dia jatuhkan air muka orang,
dia rampas hak orang, dia tekan kedudukan orang, dia cemarkan nama baik orang. Kata Rasulullah, nanti orang yang banyak amal ini akan dimasukkan Allah ke surga. Orang yang dizolim itu protes, ya Allah, jangan masukkan dulu dia ke surga, karena banyak persoalannya dengan aku. Dia pernah sakiti aku, dia pernah jatuhkan air mukaku, dia pernah tekan kedudukanku, dia pernah rampas hakku, dia pernah cemarkan nama baikku. Akhirnya amalan orang yang banyak amalnya dipindahkan kepada si penuntut. Habis amalnya, yang menuntut masih banyak, dosa si penuntut dipindahkan kepada orang yang banyak amal itu. Itulah yang dikatakan dengan muflis, bangkrut ketika selama dia hidup di dunia. Bapak Ibu sekalian, oleh karena mengingat ini, perlulah kami pertanyakan ibu kami almarhumah Nurbaiti Tarigan, Nurbaiti Tarigan binti Abdul Rashid Tarigan, selama hidup mungkin namanya bergaul dengan seusia yang sudah begitu lama hidup di dunia ini, pernah menyakiti, pernah menjatuhkan air muka, pernah bergaul tak baik, tak enak di hati kita. Pertanyaan kami keluarga berkeluarga di rumah ini, maukah Bapak Ibu sekalian memaafkannya? Kami tanyakan sekali lagi, siapkah Bapak Ibu memaafkannya? Alhamdulillah. Yang kedua, mungkin dia selama hidup dia pernah punya hutang, piutang. Datanglah ke keluarga kami, bawalah bukti-bukti, dengan bukti-bukti yang jelas. Insya Allah tidak pun bisa cepat, perlahan akan kami selesaikan kalau itu ada. Karena salah satu amal yang tergantung, yang tidak sampai kepada Allah ketika kita hidup, masih memiliki urusan dengan sesama manusia. Mungkin Bapak Ibu, inilah bukan keluhan, tetapi inilah yang dapat kami sampaikan keluarga berkeluarga di rumah ini selaku saya yang mewakili. Mudah-mudahan dengan keridhaan kita semua, dengan keikhlasan kita semua, dengan niat yang baik dari kita semua, ibu kami di rumah ini ditempatkan Allah pada tempat yang sebaik-baiknya, tetap dalam keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampaknya dapat kami sampaikan. Harapan kami kalau ada waktu, mari sama-sama kita selesaikan 2 fardu kifayah lagi. Yang ketiga menyolatkan, setelah itu menghantarkannya ke pemakaman. Dan perlu kami informasikan juga untuk wirid di rumah ini, untuk tahlilan lah yang biasa dilakukan 3 malam, ada malam 7, malam 40 dan lain sebagainya. Tadi pakat keluarga berkeluarga kita buat 2 malam saja, karena kebetulan malam ketiga itu tepat 1 Ramadan, itu malam puasa. Jadi kita buat 2 malam. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, khususnya kalau ada keringanan langkah, datanglah ke rumah kami ini. Kami mengharapkan niat ikhlas Bapak untuk mendoakan ibu kami di rumah ini. Dan harapan kita, doa itu kiranya dikabulkan Allah dan disampaikanlah kepada almarhumah ibu kami Nurbaiti Tarigan. Mungkin ini saja. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada semuanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.